masukan dari saya, tapi juga diharapkan masukan dari teman-teman semuanya, kakak abang semuanya yang mengajar pada hari Minggu ini atau tidak mengajar. Jika nanti ada masukan, silahkan ditulis di kolom komentar. Oke, sebelum kita masuk dalam persiapan kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Bapa yang baik, terima kasih hari ini kami bisa hidup karena kebaikan daripada Tuhan, dan saat ini pun kami bisa melakukan persiapan untuk melayani anak-anak Tuhan di hari Minggu ini. Kiranya Tuhan memberkati kami, memberikan kami hikmat dan kebijaksanaan sehingga kami mampu menyampaikan apa yang ingin Tuhan sampaikan kepada anak-anak nantinya. Di dalam nama Tuhan Yesus, jadilah Tuhan seperti kehendak-Mu dan sertai kami. Amin. Oke, kakak abang yang dikasih oleh Tuhan, tema kita minggu ini untuk anak kecil dan anak balita dan anak kecil itu Lydia, dan untuk anak tanggung dan remaja mereka temanya adalah talenta ya, diambil dari Kisah Para Rasul 16 ayat 13 sampai 15. Oke, kita baca bersama-sama. Saya akan bacakan. Begini firman Tuhan. Paulus di Filipi. Pada hari Sabat, kami keluar pintu gerbang kota. Kami menyusur tepi sungai dan menemukan tempat sembahyang Yahudi yang sudah kami duga ada di situ. Setelah duduk, kami berbicara kepada perempuan-perempuan yang ada berkumpul di situ. Seorang dari perempuan-perempuan itu yang bernama Lydia turut mendengarkan. Ia seorang penjual kain ungu dari kota Tiatira yang beribadah kepada Allah. Tuhan membuka hatinya sehingga ia memperhatikan apa yang dikatakan oleh Paulus. Sesudah ia dibaptis bersama-sama dengan seisi rumahnya, ia mengajak kami. Katanya, "Jika kamu berpendapat bahwa aku sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, marilah menumpang di rumahku." Ia mendesak sampai kami menerimanya. Oke, baik, tadi kita sudah membaca firman Tuhan. Ini firman Tuhan ini sangat menarik kalau menurut saya ya, mengenai Lydia. Lydia ini kan adalah seorang perempuan, tadi dibicarakan ya. Perempuan ini jarang sekali dibicarakan di dalam Alkitab, apalagi dia dijadikan topik utama. Nah, tapi saat ini kita mau angkat dia. Namanya Lydia, dia adalah seorang perempuan, tapi bukan perempuan yang biasa-biasa loh ya. Dia ini adalah seorang penjual kain ungu. Kain ungu, kalau sama-sama kita tahu di Alkitab itu kain ungu ini adalah kain yang sangat mahal ya. Kain yang sangat mahal. Kenapa? Karena kain ungu ini asal tintanya, tinta lah ya bilang ya, asal warnanya ini diambil dari kerang laut yang sangat sulit diambil, sangat sulit cara pengolahannya. Makanya zaman dulu kain ungu itu adalah salah satu barang yang sangat mahal, dan itulah yang dijual oleh Lydia. Dan dia dikatakan sukses menjual kain ungu. Dia ini Lydia berasal dari kota Tiatira, dan dia adalah seorang yang menyembah kepada Allah, dan saking rindunya dia kepada Allah, dia mendengarkan Paulus, tadi dia bilang. Nah, tidak hanya sebagai perempuan pebisnis dan juga orang yang menyembah Allah, tapi Lydia ini digambarkan sebagai seseorang yang ramah. Kenapa? Karena katanya Lydia ini seperti agak memaksa agar Paulus dan teman-temannya itu menumpang ke rumahnya. Dia bilang apa? "Jika kamu berpendapat bahwa aku sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, marilah menumpang di rumahku." Kemudian kata penulis, dia bilang ia mendesak sampai kami menerimanya. Berarti ada sedikit desakan dari si Lydia yang membuat orang itu, si rombongan Paulus itu akhirnya luluh hatinya untuk singgah ke rumahnya. Ini menunjukkan bahwa
memang ada hati dari Lydia agar para pekabar Injil ini singgah di rumahnya, dijamu oleh Lydia. Luar biasa ya, seorang perempuan yang kaya raya, seorang perempuan yang menyembah Allah, tapi juga seorang yang ramah. Luar biasa sekali Lydia. Nah, apa yang ingin kita pelajari dari kisah Lydia ini dan kita sampaikan kepada anak-anak nantinya? Apa sih talenta itu ya? Talenta itu pemberian gift dari Allah yang tidak semua orang bisa sama talenta. Pasti tidak semua orang sama talentanya, dan pasti semua orang dikasih Tuhan talenta. Itu dulu satu ya. Semua orang pasti punya talenta, sekecil ataupun sebesar apapun itu, talenta pasti diberikan sama Tuhan. Itu yang harus kita sampaikan kepada adik-adik kita. Kita pasti punya talenta. Karena kita pasti punya pemberian dari Tuhan. Gak ada orang yang gak ada talentanya ya. Entah itu berbicara, talenta itu kan bisa dari mana saja ya. Misalnya talenta kita dalam otak, ada orang talentanya memang talenta eksak, talenta berpikir, ya kan. Ada orang talentanya dari mata apa? Kalau seperti tema kita minggu lalu kan pengintai itu ya, di sekolah minggu pengintai, berarti matanya harus jeli kemana-mana, ya kan. Kemudian talenta dari apa lagi? Talenta dari mulut apa saja talenta dari mulut apa saja? Bisa bernyanyi, berbicara, jadi MC, menguatkan orang, apapun bisa lah. Pokoknya talenta dari mulut lah, ya kan. Kemudian talenta apa? Talenta dari tangan apa talenta? Oh, dia gampang bekerja, orangnya ringan tangan, bisa menari, bisa menggambar, bisa mewarnai, bisa membuat kue, bisa apa saja lah pokoknya yang nanti yang kita bisa sampaikan di kelas ya. Melalui kaki apa ya talenta? Bisa berlari, bisa olahraga, bisa berdiri, bisa menjadi paskibra, kan kakinya harus bagus tuh kan. Nah, jadi banyak sekali talenta sebenarnya yang Tuhan titipkan kepada masing-masing orang, dan pasti masing-masing orang berbeda. Nah, salah satu alat peraga sederhana yang bisa menjelaskan tentang talenta untuk anak-anak yang bisa kakak abang pakai nanti secara sederhana aja. Nih contohnya, ini ada spidol, ada pena, jadi kita bilang sama mereka ada pensil. Ini sama-sama penggunaannya apa gitu kan, sama-sama untuk nulis, ini sama-sama alat tulis. Tapi bisa nggak ini kita pakai untuk nulis di whiteboard, di papan tulis? Nggak bisa. Bisa nggak ini? Nggak bisa. Tapi mana harus ini yang kita gunakan. Nah, dan biasanya memang ini bisa dipakai di buku tulis, tapi nggak itu peruntukannya gitu loh. Nah, jadi ini untuk di buku tulis tapi bisa dihapus, ini untuk di buku tulis tapi tidak untuk dihapus, ini untuk di whiteboard bisa dihapus bisa tidak. Nah, jadi maksudnya masing-masing benda itu punya tujuannya masing-masing untuk diciptakan. Ini masih diciptakan manusia loh, pasti ada fungsinya, apalagi Tuhan yang menciptakan. Nah, salah satu contoh yang lain, nih seperti ini sederhana aja ya. Ini sama-sama penghapus, ini tip X, ini penghapus pena, ini penghapus pensil. Padahal sama-sama penghapus, tapi fungsinya beda. Makanya mereka punya kegunaan yang yang mirip untuk menghapus, tapi dipergunakannya di tempat yang berbeda. Nah, berarti kan mereka punya fungsi yang, mereka punya talenta, mereka punya makna, mereka punya bakat yang mirip untuk menghapus, tapi tempatnya berbeda. Jadi ya bisa jadi kita jadikan sebagai salah satu metode. Nah, ini bisa kita jadikan sebagai salah satu alat peraga untuk menjelaskan bagaimana Tuhan menciptakan talenta yang berbeda-beda bagi setiap manusia. Nih yang terakhir, sederhana-sederhana aja sih ya kakak abang. Nih, ini sama-sama apa? Ini sama-sama buku. Kalau kamu bilang ini buku, lain yang bisa kita pakai untuk menjelaskan tentang talenta itu buku ini apa? Ini buku, sama-sama terbuat dari kertas, tapi kegunaannya apa? Beda. Ini buku untuk menulis, ya kan? Ini buku untuk menulis, di dalamnya memang kosong, tapi kalau ini buku untuk tidak menulis, untuk membaca, dibaca, bisa sih dicatat-catat, ditulis-tulis, tapi tidak untuk buku tulis. Nah, jadi meskipun dia sama-sama buku, tapi punya kegunaan dan bakat yang berbeda.
Demikian juga dengan Tuhan menciptakan setiap kita, setiap manusia, setiap anak, kita punya pemberian yang berbeda-beda. Nah, alat peraga lain yang sederhana, ini nanti untuk cewek-cewek ya. Ini ada jepit rambut, ini juga untuk rambut bando, ini ada ikat rambut, ikat Cina, ya. Kemudian ini ada pita Cina ya, nggak tahu deh namanya yang mana. Nah, ini sama-sama semuanya kegunaannya untuk apa? Untuk rambut, tapi cara penggunaannya beda-beda, dan kegunaannya juga beda-beda. Kalau ini untuk apa? Adik-adik, dibilang nanti untuk cewek-cewek ya kan pasti tahu lah ya. Ini kegunaannya untuk ngikat rambut. Nah, untuk mengikat semua rambut ataupun setengah bisa ya kan. Kalau ini apa? Bisa nggak mengikat semua rambut? Susah. Dia untuk menjepit rambut ya kan. Nah, kalau yang ini apa? Sama seperti ini, dia untuk bando supaya rambutnya nggak jatuh-jatuh. Kalau ini untuk apa? Untuk mengikat. Nah, bisa nggak ikat rambut ini untuk jepit kayak gini? Dia nggak bisa membuat menjadi bandonya ini bisa nggak untuk mengikat rambut? Nggak bisa, padahal dia sama-sama kegunaannya untuk rambut tapi berbeda. Nah, demikianlah Tuhan menciptakan setiap makhluknya, setiap anak-anak sekolah minggu ada semua fungsinya, ada semua bakatnya, tapi dengan cara yang berbeda-beda, dengan bakat yang berbeda-beda dan kegunaan yang berbeda-beda pula. Dan yang paling penting kakak abang, kita harus ingatkan, memang betul Tuhan menciptakan banyak bakat yang berbeda-beda dari semua manusia, dan pasti setiap orang ada bakatnya. Tapi yang terpenting daripada semua itu adalah bagaimana bakat itu bisa digunakan. Pertama adalah kita harus mengasahnya. Itu harus ditekankan ke adik-adik. Banyak orang punya bakat yang hebat-hebat, itu bukan serta-merta terjadi langsung hebat. Ada orang yang pintar nyanyi, misalnya Liodra atau Judika atau siapa fans mereka, itu tidak terjadi secara langsung tiba-tiba. Itu terjadi jikalau anak-anak semuanya dengan rajin mengasah bakat yang ada, sehingga nanti bisa berkembang. Nah, jadi tadi dari bakat, jadi bisa kita tanyakan ke anak-anak remaja nantinya, menurut kamu bakat kamu di mana? Di matakah? Di mulut? Di pikiran? Di tangan? Ya di mana saja? Nanti kita tanya sama mereka. Nah, setelah itu kita bilang, disitulah tugas kamu saat ini untuk mengembangkan bakatmu, untuk mengasah bakatmu yang ada, agar nanti dia sampai kepada puncak potensinya. Oke. Nah, jadi nanti kita ajak anak-anak untuk mencintai apa yang ada, yang sudah Tuhan berikan di dalam diri mereka. Ingatkan, pasti ada. Jadi coba cari dan cintai apa yang sudah ada, sehingga kita tidak insecure dengan orang lain. Meskipun orang lain hebat luar biasa, tapi kita punya kehebatan tersendiri. Karena apa? Karena monyet nggak akan pernah, ini perumpamaannya lah ya, monyet nggak akan pernah menang kalau ada lomba terbang, ya kan. Elang akan menang ketika ada perlombaan antara monyet dan elang. Elang akan selalu menang kalau perlombaan itu perlombaan terbang. Tapi coba perlombaan manjat, elang akan kalah dari monyet karena dia hanya bisa terbang, ya kan. Jadi kakak abang, mari kita ajak adik-adik kita untuk melihat apa talenta mereka. Apakah talenta mereka itu di mata, di pikiran, di mulut, di tangan, di seluruh bagian tubuhnya. Ini pasti ada talenta yang Tuhan kasih, dan mereka mencintai apa yang sudah Tuhan berikan, juga mengembangkan, tidak hanya membiarkan saja, tapi mengasah potensi yang ada sehingga dia bisa sampai kepada puncak potensinya, ya. Karena bakat yang ada pun kalau tidak digunakan secara baik, tidak diasah secara baik, dia tidak akan berkembang. Intinya ada bakat, rajin untuk rajin untuk mengasahnya, dan konsisten. Demikian bahan sermon minggu ini yang bisa kami sampaikan. Saya sampaikan,
Jikalau ada masukannya, kakak abang semua bisa disampaikan di kolom komentar. Dan sampai jumpa di persiapan sermon minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus Bapa yang baik, terima kasih hari ini kami boleh menyelesaikan sedikit dari persiapan untuk pelayanan kami pada hari Minggu ini. Tuhan, berkati, berikan kami, kakak abang sekolah minggu semuanya hikmat kebijaksanaan daripada Tuhan, sehingga kami mampu memberikan yang terbaik untuk pelayanan anak pada hari Minggu ini. Berkatalah melalui kami Tuhan, sampaikan apa yang ingin Tuhan sampaikan. Berkati pelayanan-pelayanan seluruh sekolah minggu, dan biarlah kami tetap hidup dalam doa, bersandar kepada Tuhan sang sumber pelayanan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, haleluya, amin. Ya kakak abang, selamat persiapan untuk pelayanan hari Minggu ini. Dan jangan lupa, pertama, andalkan Tuhan, itu yang utama. Andalkan Tuhan dan jangan lupa berdoa sebelum pelayanan. Tuhan Yesus memberkati. Ciluk, ba. Dah.